Kalau memang iya, Islam itu disebarkan dengan pedang karena banyaknya peperangan Peperangan. itu, dan dalam arti begini, bahwa peperangan itu dilakukan memang untuk Menyebarkan Islam. iya, Ya, ya kan intinya pun gitu kan. ya. Bahwa dengan perang itu dan menang perang itu akan memaksa pihak-pihak yang terkalahkan untuk menerima Islam kan begitu kan. Ini faktanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Sobat Siroh dimanapun Anda saat ini berada, jumpa lagi bersama saya Umar El Rozi, masih di channel Siroh TV. Sajian ilmu yang akan insya Allah akan menemani teman-teman semua untuk belajar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Seperti biasa, kita akan belajar langsung dengan guru kita. Ada Ustadz Asyaf Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Saya perlu memastikan Ustadz karena ya lagi musim hujan gini ya, banyak orang yang juga kemudian demam dan sebagainya. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ustadz, kita akan kembali belajar nih, teman-teman juga sangat menunggu kayaknya walaupun tayang ini setiap pekan sekali tayangnya ya. Ini kaitannya dengan isu peperangan karena ya baik secara data ataupun topik kita juga banyak membahas tentang peperangan saat Ya. sampai juga akhirnya muncul konklusi bahwa Islam disebarkan dengan pedang begitu ya. Kayaknya ini bukan isu baru deh ya. Iya, bukan. Sudah sejak lama juga sekali. gitu. Tapi bagaimana Ustadz cara merespon isu ini Ustadz? Karena secara data ya, Rasulullah sendiri juga memimpin peperangan juga lumayan banyak Ustadz ya. Apakah itu bisa menjadi kesimpulan? Bahkan ada juga buku yang khusus membahas tentang peperangan Rasulullah. Banyak sekali. Ada ya, banyak ya. Banyak dong. Terjemah saja setahu saya nih yang saya pasarkan itu ada 2 tuh, peperangan Rasulullah dan mengapa Rasulullah berperang. Oh. Ini karya Syekh As-Salabi Ustadz. Dua-duanya? Dua-duanya. Oh. Diterjemahkan dari 2 penerbit yang berbeda. Tapi Maghazi Al-Waqidi ada kan? Saya belum pernah ngeliat itu. Oh, terjemahnya kan sudah ada. Yang saya pernah temukan itu adalah karya Ali As-Salabi tentang peperangan. Nah, tapi ada tulisan mengapa tadi? Judulnya itu Ustadz. Dari buku yang sama sebenarnya, cuma karena diterbitkan oleh penerbit berbeda, mengambil angle yang berbeda begitu. Oke. Kita mulai bahas nih. Monggo. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala man ba'd. Betul bahwa ini bukan isu kemarin sore ya. Islam disebarkan dengan pedang. Terus bahkan ada karikatur kan yang menggambarkan Rasulullah tuh Al-Qur'annya justru di tangan kiri. Tapi tangan kanannya adalah pedang. Oh, yang nulis? Yang buat karikatur tuh? Wah, enggak, saya enggak merhatiin ke sana, tapi ada karikatur ke sana. Artinya dia pengen menyampaikan bahwa Islam itu ya intinya pedang. Disebarkan dengan pedang gitu. Atau mungkin agama itu jadi sekunder gitu. Perangan alasan untuk berkuasa. Ya persis itu bayangannya Abu Jahal dan kawan-kawan kan begitu. Intinya kan atau yang diungkapkan oleh siapa? Utbah bin Rabi'ah gitu ya. Jika yang kau inginkan dengan aktivitasmu itu adalah mulkan, kekuasaan, kan? Malaknahu iya kan gitu. Kami akan angkat engkau sebagai penguasa kami. Lanak tahu amran dunak. Artinya memang orang-orang jahiliyah begitu berpikirnya. Dari dulu juga begitu. Gitu loh. Bahwa atau ini cara berpikir orang-orang yang kalah. Ya kalah dan salah. Fenomena nabi palsu juga begitu. Musailim al-Kadzdzab ketika sebelum mengklaim menjadi nabi palsu, kan dia sempat datang ke Madinah kan. Ketika semua rombongannya menghadap, dia makan enggak ada di kemah kan. Sampai dia datangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengajak dia masuk Islam. Kan dia bilangnya apa? Ya sederhana saja gitu. Aku oke aja menjadi pengikutmu. Tapi pastikan aku yang menjadi penguasa setelahmu.
Kan di kepalanya apa? Kenabian itu masalah kekuasaan, makanya dia mengaku menjadi nabi. Gitu loh. Kan memang cara berpikir mereka dari dulu itu, Dan bukan diadopsi sampai sekarang ya, masih ya. Iya, Orang-orang maksudnya kan tadi saya membahas masalah karikatur kan bisa diartikan itu multi tafsir ya, bahwa yang utama pedang justru itu artinya pedang itu kan intinya berkuasa kan gitu. Sementara Al-Quran itu kan agama kan gitu. Atau kalau bagi Rasulullah kan otomatis kenabiannya kan gitu. Hanya bagi seorang apa namanya seorang muslimah kan kenabian itu kekuasaan, alat kekuasaan artinya gitu. Emang cara berpikirnya begitu. Maka itu yang kemudian ditolak oleh Rasulullah, nggak begitu. Ini bukan masalah kekuasaan. Abu Sufyan ketika di Marud Dhahran itu sebelum Fatu Mekah gitu kan, apa istilahnya azza mulku akhik ibnu akhik kan, mulku ibnu akhik gitu. Wah, kekuasaan keponakanmu luar biasa nih katanya. Innahun nubuwah itu bukan kekuasaan, kenabian kata Abbas kan. Memang cara berpikir orang jahiliyah begitu dari dulu sampai hari ini. Tapi yang penting sebenarnya tadi ini secara isin bukan sesuatu yang baru ya. Islam disebarkan dengan pedang itu lama banget, tua global banget. Ya, Ustaz ya. Ya intinya dari musuh-musuh Islam lah. Intinya dari musuh Islam. Karena mereka yang tidak mengerti Islam tidak bisa menjiwai gitu loh bahwa Islam itu sebuah risalah gitu loh dari Allah gitu ya. Mereka melihat bahwa ini masalah kekuasaan loh. Apain berbuat apa berkuasa kalau sekedar berkuasa kan. Artinya Firaun juga udah berkuasa kan kalau salah kuasa itu. Tapi kan ujungnya kan begitu kan. Nah, jadi menurut saya sih yang mungkin yang perlu kita gali gitu. Ya seperti tadi sebenarnya saya ingin memulai dari bahwa ini bukan satu hal yang baru kemarin sore atau kemudian hanya dari orang barat gitu kan. Walaupun yang sekarang dikembangkan ini tentu saja seiring dengan Islamofobia gitu ya. Islam disebarkan dengan pedang, apalagi kemudian tentang isu terorisme dan lain sebagainya. Jadi itu semakin berkelindan lah gitu semua gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan satu hal yang baru, gitu. Bahkan ada latar belakangnya dari awal sekali gitu ya, di masa jahiliyah sekalipun ketika Rasulullah berhadapan dengan orang-orang jahiliyah, mereka melihat masalah kenabian atau masalah Islam kemudian otomatis ya Islam itu adalah kekuasaan gitu. Dan itu yang Rasulullah SAW berkali-kali tegaskan. Islam bukan masalah kekuasaan gitu loh. Dengan mendakwahkan Islam itu bukan ingin berkuasa gitu loh. Jadi tidak menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Itu sama sekali nggak ada dari awal gitu loh. Kekuasaan itu adalah konsekuensi atau artinya efek. Jadi efek gitu loh dari dakwah gitu. Bukan tujuan gitu. Jadi justru kekuasaan itu ketika diraih adalah alat gitu loh untuk menguatkan risalah. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah. Gitu ya. Dalam Al-Qur'an gambaran yang sangat jelas, ada Dzulqarnain contohnya kan. Ataina min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Dzulqarnain itu kan jelas penguasa kan. Nah dengan kekuasaannya itu untuk apa? Ya dia untuk kemudian bisa menjangkau kawasan seluas mungkin, sejauh mungkin matli asyamsi dengan maghrib asyams. Kawasan matahari terbit dan kawasan matahari tenggelam. Itu kan berarti dua sisi yang berlawanan secara ekstrim gitu kan, luas sekali maksudnya kan, luas sekali intinya kan di situ. Dan itu untuk apa? Untuk kemudian melihat nih nilai-nilai kebenaran, keadilan gitu kan, sesuai dengan pedoman ketuhanan itu udah berjalan di muka bumi atau enggak gitu. Kan gitu. Jadi mau mau dikasih sanksi atau mau dikasih apa? Ya terserah. Kalau mereka memang benar, ya kita kasih reward istilahnya. Kita dukung, tapi kalau salah kita kasih sanksi. Ketika Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ardh melakukan kerusakan, hentikan kerusakannya, gitu loh kan, dengan cara melindungi yang menjadi korban Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun benteng Rodma itu. Kan begitu. Kekuasaan untuk itu, gitu loh. Artinya dakwah semakin efektif begitu. Otomatis, artinya kan memang tujuannya adalah agar risalah Allah gitu atau pedoman yang diturunkan oleh Allah itu berjalan di muka bumi untuk itu. Bukan dibalik gitu loh.
Nah ini cara cara pandang itu yang terbalik itu memang bermula dari awal, karena memang orang-orang yang tidak mengerti risalah Islam gitu ya, dia tidak akan bisa menghayati atau mendalami bahwa intinya motif gitu ya, atau kalau motivasi dan alasan terdalam dari sebuah katakanlah gerak gitu ya. Ini kan otomatis ada aktivitas, ada gerak gitu. Itu apa? Kan itu. Kan kalau bagi orang yang katakanlah orang kafir ya, dalam arti mereka tidak percaya dengan akhirat gitu, dalam pengertian Islam gitu. Kan apa arti dari sebuah pengorbanan hidup? Rugi dong, sia-sia. Lu hidup berkata capek kemudian dikorbanin gitu. Ya kan gak masuk logikanya. Semua kayak orang munafik kan. Artinya manusia yang duniawi, manusia yang materialistik, manusia yang tidak punya pandangan tentang akhirat yang benar, itu kan tidak bisa kemudian menjiwai pengorbanan itu. Apain gitu ya? Manusia berkorban, sampai mengorbankan nyawanya. Untuk kemudian keuntungan apa yang didapat? Kan dia tidak bisa mengukur keuntungan akhirat kan? Nggak ada. Kan begitu kan? Mulai dari munafik dan seterusnya kan? Gitu loh. Jadi dia tidak bisa menafsirkan alasan terdalamnya gitu loh, itu masalahnya. Itu satu sisi. Makanya sebenarnya kalau menurut saya Islam disebarkan dengan pedang itu. Selain itu sebenarnya secara pesan itu tua sekali gitu loh. Di situ ada dua sisi ya. Yang pertama sebagai tuduhan. Sebagai tuduhan, karena ada tadi berkelindan dengan banyak kepentingan. Kalau dianggap tuduhan, faktanya datanya juga banyak. Kalau tuduhan nanti kan kita coba kita dalami ya. Kalau tuduhan itu dibangunnya dari mana? Supaya setidaknya kan ada alasan ya, bahwa tuduhan ini kan otomatis ada alasan lah paling tidak kan. Nah, tapi yang kita angkat ini dulu bahwa ada dua sisi. Pertama tuduhan, karena tuduhan ini berkelindan hari ini contohnya berkelindan dengan isu Islamofobia. Dengan terorisme, radikalisme gitu kan. Jadi nyambung kan gitu ya. Itu satu. Yang kedua itu adalah kekeliruan interpretasi gitu loh. Salah memahami data. Ya salah memahaminya gitu loh. Nah, jadi kemudian ada penafsiran yang salah gitu terhadap suatu fakta sekalipun. Nah, itu dia. Sekarang kita bicara dari sebagai tuduhan gitu ya. Tentu ada alasan yang dibangun gitu ya, yang dihubungkan gitu loh, dengan kesimpulan ini bahwa Islam disebarkan pedang. Bahwa faktanya dimulai di masa Rasulullah SAW saja gitu ya, itu ada 80 peperangan selama 9 tahun. Selama 9 tahun? Iya, 80 peperangan, termasuknya kegiatan peperangan. Nanti ada pembeda ya? Ada yang beliau pimpin atau ada yang tapi kan walaupun tidak dipimpin beliau atau syariah namanya ya. Kalau dalam bahasa sirah kan ada ghazwah, ada syariah. Ghazwah dipimpin oleh beliau, syariah tidak dipimpin oleh beliau. Tapi kan nggak mungkin lepas dari instruksi beliau dong. Ya, syariah itu semuanya juga di under itulah komando Rasulullah SAW. Yang jelas dalam 9 tahun ada sekitar 80 aktivitas gitu ya. Aktivitas militer itu enaknya begitulah. Jangan dibayangkan ada 80 perang berarti perang 80 kali. Enggak. Kalau menurut saya bedakan antara perang dengan pertempuran ya. Peperangan terjadi artinya perang itu terjadi tapi nggak ada pertempuran. Kan ada perang tapi tidak ada pertempurannya kan. Ya musuhnya lari kayak atau apa kayak gitu ya. Jadi yang terjadi pertempuran itu kan sedikit, terutama yang dipimpin Rasulullah SAW. Data dulu lah, 80 aktivitas militer yang dipimpin Rasulullah SAW kurang dari 30. Para ulama menyebut ada sekitar 27 atau 29, kurang lebih begitu, di bawah 30 intinya. Nah, dari 30 itu yang dipimpin langsung Rasulullah SAW yang terjadi pertempuran sekitar 7. Gitu loh, di Badar, Uhud, kemudian Khandaq, kemudian mulai kemudian Fathu Mekah, kemudian ya Ahzab, Khandaq lah, dan seterusnya, gitulah.
Artinya memang lebih kecil, tapi tetap aja tuh. Kalau kita hitung yang ada pertempuran saja 7, berarti kan setahun sekali lebih kurang lah ya gitu. 7 sampai lebih kurang lebih gitu ya. Hampir setahun sekali kan. Apalagi kalau kemudian peperangan, berarti setahun 3 kali ada perang. Oh itu kan nggak kebayang lah sekarang. Setahun 3 kali dengan 3 lawan yang berbeda kan gitu. Itu kan ngeri itu aktivitas itu. Nah, itu satu hal. Bahwa memang ada fakta itu. Ya. Gitu loh. Sehingga kemudian ketika, banyak sekali peperangannya nih. Kan gitu. Dengan banyak peperangan berarti intensif sekali dong. Gitu loh. Intensif dan agresif kan gitu. Kan kalau disebarkan berarti kan dia lebih ke agresif ya, nyerang kan, ofensif jadinya kan. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara ofensif tidak ofensif, menurut saya tidak relevan lah ya. Peperangan dalam Islam itu sifatnya defensif atau ofensif. Itu menurut saya tidak relevan lagi untuk dibahas gitu. Karena memang masalahnya bukan masalah defensif atau ofensif gitu ya. Ya lihat kondisi aja. Artinya ketika memang posisinya diserang ya otomatis defend lah, bertahan lah. Gitu nama juga diserang gitu. Nah, ketika tidak diserang memang menyerang. Gitu aja gitu. Nah, apakah yang menyerang itu diartikan defensif juga? Menurut saya nggak perlu diartikan defensif gitu loh. Ya nyerang aja. Gitu. Gitu. Tapi itu masalah lain. Sebenarnya itu masalah lain. Setahu saya memang ada perdebatan terkait dengan itu, bahwa peperangan dalam Islam itu bertahan atau menyerang. Karena sebenarnya perdebatan itu lebih ke untuk menyesuaikan tadi dengan isu-isu dari luar gitu. Karena kalau ofensif kan jadinya terkesan mendahului, dalam arti memang sengaja ada motif untuk agresi. Iya agresi. Menurut saya nggak relevan itu. Bahwa nyerang itu bukan berarti agresi. Enggak lah. Mudah aja lah. Tabuk itu nyerang enggak? Nyerang lah. Orang dari Madinah ke Tabuk 800 km nyerang. Tapi agresinya di mana? Kalau kita tahu Tabuk ya, kalau kita tahu orang Tabuk, agresinya di mana? Nggak ada. Nah gitu lah. Fatu Mekah. Nyerang kan? Nyerang ya. Agresinya di mana? Iya. Semua selamat ya. Semua dibebaskan. Antum tulaka itu bebas. Talik bebas. Termasuk bebas ngambil pilihan mau beriman mau enggak, bebas. Emang ada resolusi atau apa gitu? Kalian harus sebagai bentuk istilahnya pengakuan terhadap kesalahan atau kekalahan kalian harus masuk Islam? Enggak ada. Enggak ada. Tulaka, talik itu artinya free. Free termasuk masuk beriman atau tidak kan? Emang siapa yang kemudian dipaksa beriman? Enggak ada kan? Di Mekah itu. Free. Padahal itu ofensif ya. Lah ya iya. Gimana ya agresif? Lah iya itu dia makanya. Itulah. Oh iya. Ketika kemudian penduduk Mekah kemudian berbondong-bondong masuk Islam, ya otomatis lah menjadi wilayah Islam lah. Enggak perlu diapa-apain kan? Lah orangnya tinggal Rasulullah kemudian mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai guru, kemudian Attab bin Asid sebagai pejabat administrasi, gubernur katakanlah gitu. Sudah selesai. Ya. Tidak harus masuk ke satu wilayah itu membantai begitu. Enggak, apalagi pembantaian. Di mana pembantaian? Iya. Oke lah. Oke. Yang penting begini. Jadi mereka melihat ada ini. Berdasarkan fakta. Kalau sebelum ini tentu saja seperti Quraisy dahulu yang tadi pemikiran tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawan, Utbah bin Rabi'ah yang menyampaikannya, kemudian Musailimah al-Kadzdzab dan sebagainya. Itu kan mereka memahami secara teori bahwa Islam itu intinya adalah kekuasaan. Islam itu kekuasaan ya. Namanya kekuasaan berarti kan ada power di situ yang dipakai untuk artinya militer gitu loh. Sementara agama sebagai alat. Nah itu jelas itu terbantahkan dari awal gitu ya, karena Rasulullah membuktikan sendiri gitu. Nah, tapi yang sekarang kan berdasarkan fakta itu, fakta Rasulullah SAW, peperangan Ghazawat di masa Rasulullah SAW,
Kemudian ya berlanjut kan, setelah Rasulullah tuh masuk ke Abu Bakar, Umar, Khulafaur Rasyidin itu Khulafaur ya. Rasyidin lah gitu kan, yang secara umum kita tahu lah Iya, Persia, Romawi di situ benar. runtuh. Aktivitas militer juga banyak juga. Sangat ke Afrika Utara sangat intensif kan gitu kan. Sampai kemudian masuk ke Andalus kan gitu kan, timur terus gitu kan di Transoksania. Kemudian ke atas sampai ke Kaukasus dan seterusnya, itu nggak berhenti itu 100 tahun itu bas gitu kan. Termasuk buku sejarah Islam itu yang ditampilkan bagian itunya. Sejarah Islam yang mana? Ya, Oh, secara umum. Iya, secara umum. Memang itu sisi lain lagi. Beda lagi nih. Iya, maksudnya kita punya problem nih. Buku yang disebut sejarah Islam, kebanyakannya sebenarnya kalau kita jujur itu sejarah politik Islam. Sejarah pemerintahan Islam, sejarah apalagi negara. Itu iya. Artinya itu kurang jujur itu. Sejarah Islam itu lebih luas dari sekedar politik ya. Politik, kekuasaan ataupun militer. Karena itu kita gunain sejarah peradaban Islam. Seharusnya sejarah peradaban Islam. Tapi sejarah Islam isinya juga yang pentingnya. Sejarah peradaban Islam nanti perang. Nanti berarti peradaban Islam itu peradaban perang. Itu juga termasuk mungkin yang menguatkan atau yang memudahkan opini banyak orang bahwa Islam disebarkan pedang. Iya, orang peradabannya aja perang isinya kan gitu. Karena literatur yang ditemukan seputar itu aja. Di buku-buku singkat tentang sejarah Islam yang panjang itu, contohnya Andalus itu kan paling 5 halaman, 10 halaman. Ya, kan? Dan itu isinya tuh perebutan kekuasaan aja terus. Dari mulai masuknya Islam ke Andalus, Tariq bin Ziyad, kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil gitu ya. Terus kemudian Tawaif, terus sampai Granada. Itu 10 halaman, ya paling membicarakan tentang dinasti-dinasti aja. Loh, 800 tahun loh ya totalnya. Ya. Dan peradaban lahir. Dan kemudian di situ sains, keilmuan, kemudian arsitektur, kemudian bla 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 gitu. Begitu luasnya gitu. Itu kemudian cuma isinya pergantian kekuasaan. Kenapa nggak dicantumkan saatnya? Apa kurang literatur atau justru malah tidak menarik? Bukan, itu memang model tulisan lama gitu. Dan kemudian model tulisan itu menurut saya memang dipertahankan ketika Eropa masuk ke dunia Islam, ya mereka harus berkepentingan dengan membangun image dan identitas Islam bagi kaum muslimin sendiri. Kita tahu lah kita inferior kan. Artinya secara umum masyarakat muslim di masa penjajahan dan seterusnya kan jadi inferior ke barat. Maka semua yang dari barat itu seakan sudah menjadi taken for granted lah gitu, nggak ada salahnya bla bla bla. Maka barat memanfaatkan itu ketika kemudian memperkuat identitas itu, sehingga identitas Islam itu peradabannya adalah berdarah-darah bla bla bla. Padahal kan ratusan tahun isinya banyak, tapi yang diangkat itu satu problem. Nah, tapi oke lah. Kita artinya ketika mereka berasumsi katakanlah mereka berasumsi bahwa faktanya demikian, berarti kesimpulannya demikian. Kita lawan aja dengan fakta lagi, gitu kan. Kalau memang Islam disebarkan dengan pedang, gitu kan. Kita pakai fakta juga, gitu loh. Artinya sebelum kita bantah lebih jauh, maksudnya kalau memang iya gitu loh, Islam itu disebarkan dengan pedang karena banyaknya peperangan itu, dan dalam arti begini, bahwa peperangan itu gitu loh dilakukan memang untuk ya kan intinya pun gitu kan, otomatis dong bahwa dengan perang itu dan menang perang itu akan memaksa pihak-pihak yang terkalahkan untuk menerima Islam, kan begitu kan? Kan gitu kan? Ini faktanya gimana? Tadi kan seperti mulai dari Fatu Mekah, yang paling jelas clear di sini. Sebentar. Artinya bahwa data peperangan dalam Islam itu banyak, itu memang fakta begitu? Betul, kalau banyak fakta kita nggak menolak, memang banyak. Cuman memahaminya ya. Nah, iya, kan kemudian interpretasinya. Interpretasinya itu yang penting gitu loh. Kalau kita masuk interpretasi, saya tadinya mau data, tapi oke lah, kita gabungkan ya antara data dan interpretasi. Contohnya gini, peperangan itu
yang dilakukan oleh kaum muslimin. Coba kita berbicara dengan Quraisy aja, gitu ya. Bukan permulaan dengan Quraisy. Ya. Ya. Kapan dimulai? Kaum muslimin menyiapkan pasukan untuk menghadapi Quraisy. Kapan? Badar ya. Pertanyaan. Itu tahun ke Badar memang menyiapkan pasukan untuk perang? Oh, enggak juga. Enggak ya? Iya, juga, enggak ada. Oke. Kaum muslimin melakukan aktivitas memang mencegat, kan? Ya. Tapi bukan dalam arti memang untuk perang kok itu. Tidak sebagaimana persiapan Oh, Quraisy ya. enggak ada, beda. Kalau Quraisy memang justru menyiapkan pasukannya untuk perang. Benar. Artinya Badar itu sebenarnya tidak pertemuan dua pasukan. Istilah ini enggak tepat sebenarnya. Karena kaum muslimin ke Badar itu tidak menyiapkan pasukan untuk perang. Justru karena Quraisy datang dengan kekuatan perang, berarti dihadapi ini harus jadi perang. Dengan mengubah gitu loh. Dari tadinya tidak siap untuk perang harus menjadi siap perang di tengah jalan. Dalam tengah jalan artinya sudah di dekat Badar gitu loh. Di ujung gitu loh. Harus mengambil keputusan, mengubah perubahan keputusan itu. Perang Badar itu bukan dari awal memang kaum muslimin merencanakan perang melawan Quraisy. Enggak kok. Kita bicara loh. Yeah. Bagaimana kemudian kita dari awal kemudian kaum muslimin yang menyebarkan Badar berubah tempatnya jadi Badar. Gitu. Dan kemudian ada kelompok-kelompok Arab di Badar yang kemudian dipaksa masuk Islam setelah itu. Enggak ada relevansinya juga, orang perangnya juga lawan Quraisy kok. Bukan lawan kelompok Arab yang ada di Badar. Kan gitu kan. Enggak ada itu. Nah, itu satu gitu mudahnya. Memang betul bahwa sebelum Badar sekalipun Rasulullah mencegat kafilah Quraisy. Kalau mencoba mencegat kafilah Quraisy lain lagi alasannya. Penafsirannya itu luas banget gitu. Pertama, ketika kaum muslimin hijrah ke Mekah itu, bagaimana kita artikan ini dalam hubungan sosial? Penduduk Mekah, mereka kan penduduk Mekah muhajirin deh. Yeah. Yang betul-betul legal sebagai penduduk Mekah gitu. Itu dengan udah ya otomatis. Yeah. Artinya dengan intimidasi, dengan apanya, itu kan otomatis sebenarnya kan ya dipaksa untuk keluar dari Mekah kan. Lah siapa yang kemudian nyaman gitu tinggal di Mekah dengan kondisi diintimidasi, disiksa, bla bla bla, kan sebenarnya bobotnya ini kan sebenarnya mereka ingin mengusir kan. Artinya tidak menerima kehadiran itu. Sehingga Hijr sendiri kemudian itu adalah pengusiran. Lah, pengusiran ini sebagai sebuah kejahatan atau bukan? Kan? Kita belum bicara kemudian terus aset mereka yang ditinggalkan dimanain? Kan semuanya disita oleh orang Quraisy enaknya. Sehingga keluarga Maz'un dan lain sebagainya kan itu mengadu ke Rasulullah SAW waktu itu bahwa rumah kami bla 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 bla. Terus sudahlah, apa yang kau tinggalkan untuk Allah itu, maka Allah akan menggantinya dengan lebih baik kan gitu. Tidakkah kau suka itu? Iya ya Rasulullah. Sudah. Makanya ketika Fatu Mekah nggak ada yang mengambil kembali aset mereka yang dulu dirampas, nggak ada. Lihat itu. Artinya ketika kaum muslimin mencegat kafilah dagang Quraisy, emang dari sisi ini aja secara logika apa nggak wajar? Kalau aset mereka jadi ambil seenaknya kan? Kan gitu. Belum lagi kita bicara bahwa jelas begitu kaum muslimin hijrah ke Madinah kan hubungannya sebenarnya hubungan perang. Itu kan difahami betul oleh dua pihak. Pertama oleh Ansar yang membaiat kepada Rasulullah SAW, baiat Aqabah itu. Kedua oleh Abu Jahal dan kawan-kawan ketika mendengar selentingan bahwa terjadi pembaiatan itu. Tapi dia tidak bisa memastikan kan. Kan pernyataan Ansar setelah baiat Aqabah, ya Rasulullah, apa tidak kita habisi ya hari ini? Mumpung lagi tidur. Kata Rasul, kita belum mendapat izin untuk itu. Tidak diberi dalam nu'mar lidhalik. Atau bidhalik. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawan kan teriak di kemahnya orang-orang Madinah. Kami bisa saja bermusuhan dengan siapapun. Tapi yang paling kami hindari bermusuhan dengan kalian. Gitu loh. Artinya emang hubungan perang itu sudah jelas terbangun. Gitu. Artinya kalau kemudian terjadi peperangan sekalipun sebenarnya kan legal itu jadinya. Karena hubungannya hubungan perang. Gitu loh. Hubungan perang. Dan itu atas dasar apa? Atas dasar segala bentuk kejahatan, kezaliman,
orang-orang Quraisy selama ini terhadap kaum muslimin. Bukan karena kaum muslimin ingin menyebarkan agamanya dengan pedang, enggak. Kan begitu tadi ada peluang Mekah menyerah semua. Kan nggak ada yang kemudian resolusi atau keputusan bahwa sebagai bentuk pengakuan terhadap kekalahan dan juga taubatlah dari kesalahan kalian, kejahatan kalian adalah kalian beriman. Kan nggak ada. Yang ada jelas teksnya. Idhabu fa antumut tulaqa. Bebas, kalian free. Jadi nggak ada pilihan beriman atau diusir. Nggak ada. Itu kan terjadi ya di sejarah Spanyol. Kan? Bukan terjadi lagi inkuisisi. Iya ya. Inkuisisi jelas. Gitu loh. Dan beratus-ratus tahun. Artinya nggak sembuh-sembuh, beda generasi pun sama paradigmanya. Ya kan dari sejak masa Ferdinand Isabel di tahun 1490 sekian, tahun awal 1500-an, sampai kemudian di tahun 1609. Itu yang puncaknya ya. Oke, itu di zaman Rasulullah. Zat. Di zaman Khulafaur Rasyidin gimana, Zat? Ketika masuk satu wilayah dan mereka kemudian kita sudah bahas di podcast tentang bagaimana Islam masuk ke Persia. Kaitannya Khalid ini ya. Pertama, ketika Rasulullah SAW mengirim surat ke Persia, surat diplomasi itu, kan merobek, tidak menghormati, tidak menghargai, sesi itu aja. Itu aja kan sudah keterlaluan. Belum lagi si Kisranya ini, Raja Persia, itu kan menyuruh pejabatnya di Yaman untuk menangkap Rasulullah. Karena kan yang paling dekat ya. Dari Yaman suruh ke Madinah untuk menangkap Rasulullah, suruh dibawa ke ibu kota Tasifon, ke Madain. Coba bayangkan, apa nggak kurang ajar itu? Makanya kan ketika datang kata Rasulullah, tunggu dulu. Ada berita, rajamu itu yang nyuruhmu itu sekarang sudah mati, sudah dikudeta. Gak percaya, tunggu dulu berita nanti ada yang datang. Artinya kan kafilah dagang kan datang kan, membawa berita. Betul, berita terbaru terupdate-nya adalah rajanya udah dikudeta. Ya kan? Kan itu. Itu dari situ ya pertama kali. Nah, begitu Rasulullah SAW wafat, 3 tahun kemudian, lebih kurang 3-4 tahun kemudian, kan kelompok-kelompok Arab di sekitar yang berbatasan dengan Persia kan murtad, banyak yang murtad. Bani Asad, Tamim, kemudian lain-lain lah gitu. Itu kan berbatasan semua dengan Persia. Nah, Persia kan membackup. Man gitu. Lah, ini orang murtad ini kan berarti kan sudah masuk Islam. Kemudian murtad. Ini urusan internal kan? Masalah dalam negeri. Lah, kemarin kan mereka mendukung karena secara politis itu penting. Jadi mereka mensupport kelompok-kelompok Arab ini. Gitu loh, yang murtad ini. Nah, ini kan cari kerjaan ini. Makanya dari situlah Musanna bin Harithah berinisiatif untuk memutus itu. Tanpa instruksi Abu Bakar. Karena di lapangan ini, karena Madinah dengan itu jauh sekali, dengan sekitar Ubulah gitu, jauh sekali. Maka Musanna bin Harithah kan berinisiatif, putus ini. Nah, begitu putus berarti Musanna bin Harithah berhadapan dengan Persia. Nah, sekarang di mana letak agresinya? Di mana letak Apa enggak punya hak itu kaum muslimin, dalam hal ini Musanna bin Harithah sebagai pemimpin dari Bani Syaiban yang istiqomah ya dalam Islam gitu, untuk kemudian melindungi, kita bicara secara politik loh ya. Secara politik aja. Nah, kan logika mereka enggak bisa pakai logika agama. Pakai logika politik. Apa enggak punya hak Musanna bin Harithah kemudian untuk memutus gelombang kelompok murtad dan merasa kuat karena ada backup dari asing? Jelas lah, ini kan nantang kan. Ini akan ancaman. Nah, ketika kemudian ada pergesekan pertama, kan nggak berhenti itu. Di mana letak agresinya? Oke. Terus, kalau memang iya, ini data-data ini menarik. Menyebarkan Islam dengan pedang, dalam arti itu agresi untuk kemudian memaksa orang-orang masuk Islam. Pasukan Khalid bin Walid di Persia cuma 18.000. Sementara pihak lawan ratusan ribu. Berkali-kali, beberapa peperangan itu 100.000. Artinya bukan totalnya 100.000. Beberapa kantong tuh 100.000. Kebayang nggak kalau itu memang untuk itu?
Di Romawi, pasukan kaum muslimin totalnya dengan bantuan Khalid cuman di bawah 40.000. Sementara mereka di Yarmouk aja 200-an ribu, 240.000. Artinya kalau memang menyerang dengan gimana logikanya dari awal pun, gitu loh, nggak masuk gitu itu semua. Lah, karena begini, sekarang berapa total yang pernah kita bahas di podcast aja supaya kemudian para harus nonton juga podcast sebelumnya. Dari mulai Ubullah bagian selatan sampai ke Firot terakhir, gitu ya. Itu berapa ratus kilometer? Itu di kisaran 1.000 kilometer lebih. Dari ujung selatan ke ujung utara. Itu wilayah jelajah Khalid di Persia. 1.000 kilometer lebih. Dengan 18.000 pasukan. Emang bisa kemudian memaksakan dengan pedang sepanjang itu? Kan harus dipecah-pecah nih. Yang sudah ditaklukkan kan gak mungkin kosong, dikosongkan. Kan otomatis. Kemudian bisakah memaksakan? Itu kan kalau kemudian harus dipecah-pecah gitu. Habislah itu. Begitu juga di Persia, di Romawi yang begitu luas. Dari Palestina sampai, bahkan dari Mesir kemudian. Gitu ya. Dari Mesir sampai ke perdekatan dengan sekarang Libanon lah gitu ya. Dari Mesir ke Libanon. 40.000, mana cukup? Belum lebih kemudian ada Taun Amawas. Itu kan menelan korban 20.000 lebih. Pasukan muslim itu kan tinggal sepertiga. Karena Taun itu. Di Syam seluas itu. Kalau kemudian Islam itu tegaknya dengan pedang. Ya gak kebayang. Kekuatan cuman dalam 1 tahun habis 2/3-nya kemudian wilayah itu kemudian semua masuk Islam. Karena itu. Gak kebayang, gak mungkin. Yang nodong cuma 5 orang, yang ditodong 500 orang. Kan gak kebayang gimana efektifnya itu. Ya. Islam adalah kekuatan argumentasi, hujah. Yang ketiga kemudian diterima oleh nalar, gitu ya. Kemudian diterima oleh hati, jadilah ledakan. Itu yang terjadi. Gitulah. Belum lagi kita bukti-bukti lainnya gitu, bukti-bukti empirisnya gitu. Sekarang Nasrani, Koptik, itu yang khas Mesir, Ortodok Mesir. Sampai hari ini ada. Dengan institusinya masih ada. Keuskupannya aslinya apa istilahnya gitu, masih ada. Kalau memang disebarkan dengan pedang, seharusnya udah hilang lah itu. Artinya nggak mungkin, ya kayak sekarang aja Islam di Andalus, di Spanyol. Gimana? Kan terputus, bersih. Bersih. Begitu juga Nasrani di Syriak yang berbagai bahasa Syriak itu. Kan masih ada ibadahnya pakai bahasa Syriak. Hari ini. Itu kalau memang dulu dengan pedang sudah nggak ada, udah hilang. Yang paling jelas itu kalau kita kebalikannya yaitu Spanyol, Portugal. Emang tersisa gitu yang dulu. Yang sekarang ada geliat lagi baru. Tapi kan yang dulu sudah putus. Moriscos. Nah gitu. Itu yang jelas nyata mah. Gitu. Baru itu. Pilihannya beriman atau keluar ya? Keluar mana? Keluar dari Spanyol dan Portugal. Itu pun kalau selamat sampai ke pelabuhan. Nggak ada jaminan selamat sampai ke pelabuhan. Makanya ada nyanyian itu Tixbila, Tarik Isbilia, jalan menuju Sevilla kan gitu loh. Itu dikenal di generasi Moriscos, Tixbila, Tiuliulia apa gitulah itu, saya lupa itu. Karena mereka sepanjang perjalanan aja udah getir sekali gitu loh. Mending kalau selamat sampai pelabuhan. Gitu loh. Habis harta, nyawa terancam, kehormatan habis. Ya kalau enggak kemudian di inkuisisi kan. Nah itu baru iya. Dalam dunia Islam enggak ada faktanya. Fatu Mekah paling apalagi Fatu Mekah ada jelas. Itulah. Baik. Oke, insyaallah Ustaz ilmunya. Silakan teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari topik bincang kita di kesempatan kali ini ya, tentang isu yang global bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan sudah dijawab secara gamblang oleh beliau secara data maupun logika. Semoga bermanfaat. Akhirnya kita harus tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.